Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, kembali lagi pada saya Alif Astafiam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan usaha UMKM. Dan tugas ini dari dosen saya, karena saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur dengan NIM 246010045, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Jadi mari kita masuk ke materinya. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu apa itu sih pengelolaan UMKM. Nah, UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pengelolaan UMKM adalah proses perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya usaha agar tujuan bisnis dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, adapun kepentingan manajemen dalam UMKM. Manajemen memiliki peran penting dalam keberhasilan UMKM. Dengan manajemen yang baik, pelaku usaha dapat meningkatkan efisien kerja, mempermudah pengambilan keputusan, meminimalkan risiko kegagalan, serta memudahkan pengembangan usaha di masa depan. Nah, selanjutnya, tantangan pengelolaan UMKM. Nah, dalam praktiknya, UMKM menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan modal, manajemen yang belum profesional, persaingan yang ketat, serta akses pasar yang masih terbatas. Selain itu, perkembangan teknologi digital dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku UMKM. Nah, selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah kegiatan mengatur sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku mesin, dan modal agar proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah menghasilkan produk yang berkualitas, biaya yang terkendali, serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen tepat waktu. Nah, materi selanjutnya, proses produksi pengendalian kualitas. Dalam proses produksi terdapat 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output. Input berupa bahan baku, tenaga kerja, serta modal. Selanjutnya, input diolah melalui proses produksi hingga menghasilkan output berupa produk dan jasa agar kualitas tetap terjaga. UMKM melakukan pengendalian kualitas melalui aspek inspeksi produk, penerapan SOP, dan memperhatikan kemasukan dari konsumen. Nah, selanjutnya, efisiensi produksi. Efisiensi produksi sangat penting untuk meningkatkan keuntungan usaha. Efisiensi dapat dilakukan dengan mengurangi pemborosan bahan baku, mengatur persediaan dengan baik, melakukan perawatan peralatan secara rutin, serta menstandarkan proses kerja agar lebih cepat dan konsumen. Selanjutnya, manajemen pemasaran dengan konsep 4P. Pemasaran bertujuan menciptakan dan memberikan nilai kepada konsumen. Dalam pemasaran tersebut, konsep 4P yaitu produk, price, place, dan promotion. Keempatnya unsur ini harus diolah secara seimbang agar produk dapat diterima oleh pasar dan mampu bersaing dengan produk lain. Selanjutnya, produk dan price. Produk harus memiliki kualitas yang baik, sehingga keunggulan serta mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara itu, penerapan harga harus mempertimbangkan biaya produksi, kondisi pasar, tingkat persaingan, dan kemampuan daya beli konsumen. Harga yang tepat akan membantu meningkatkan penjualan sekaligus keuntungan usaha. Selanjutnya, flash dan promotion. Flash berkaitan dengan saluran distribusi yang digunakan untuk menyalurkan produk kepada konsumen. Saat ini, pelaku UMKM dapat memanfaatkan distribusi secara langsung maupun melalui platform online. Sedangkan promosi bertujuan meningkatkan kesadaran
dan minat konsumen terhadap produk. Produksi dapat dilakukan melalui media sosial, marketplace, WhatsApp, bisnis, maupun kegiatan promosi secara langsung. Nah, selanjutnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan proses pengelola dana usaha agar dapat digunakan secara optimal. Bertujuannya adalah memastikan ketersediaan dana operasional, memaksimalkan keuntungan, serta menjaga keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya arus kas dan pemisahan keuangan. Pelaku UMKM perlu mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran agar arus kas tetap sehat. Selain itu, keuangan usaha harus dipindahkan agar keuangan pribadi. Pemisahan ini penting untuk mengetahui kondisi secara jelas, mempermudah evaluasi, dan meningkatkan kredibilitas di mata investor maupun lembaga keuangan. Adapun pengelolaan modal dan pencatatan keuangan. Modal usaha harus dikelola secara bijak dengan memperhatikan kebutuhan operasional dan rencana pengembangan usaha. Selain itu, pencatatan keuangan harus dilakukan secara rutin melalui buku kas harian dan laporan laba rugi agar pelaku usaha dapat memantau kinerja bisnis secara akurat. Selanjutnya, menentukan harga jual. Nah, penentuan harga jual dapat dilakukan menggunakan metode cost plus pricing, yaitu perhitungan seluruh biaya produksi kemudian menambahkan margin keuntungan yang diinginkan. Dengan cara ini, UMKM dapat menentukan harga yang kompetitif sekaligus tepat memperoleh keuntungan. Dan terakhir, kesimpulan dari materi yang saya bawakan ini, sebagai kesimpulan, pengelolaan UMKM yang baik merupakan kunci keberhasilan usaha. Manajemen produksi, pemasaran, dan keuangan harus dikelola secara terliterasi agar usaha dapat berkembang, menghasilkan keuntungan, dan mampu bersaing di pasar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.